penggunaan tools sistem usability scale untuk analisis usability testing pada fictional story blogging application. Nah, di sini ada kita berdua lagi. Yang pertama saya Fahmi dengan NIM akhir 110 dan Diva Amanda dengan Oke, makasih ya Diva. Oke, untuk bahasan hari ini kita akan ngejelasin beberapa poin utama, yaitu pendahuluan, research method, hasil, desain, dan kesimpulan, guys. Oke, di sini yang pertama ada pendahuluan dari sini, yaitu seiring dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus, industri teknologi berlomba untuk memberikan inovasi yang memudahkan pengguna. Akses yang mudah dipahami adalah sebuah kewajiban bagi industri teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar semua kalangan dapat menerima dan memahami teknologi yang ada. Wattpad sendiri juga dirilis pada tahun 2006, adalah aplikasi yang terkenal yang menyediakan platform bagi penulis dan pembaca untuk berinteraksi. Wattpad juga dapat diunduh dari Wattpad telah diunduh lebih dari 100 juta kali dan tersedia di berbagai platform seperti iOS, Android, Mac, dan Windows, serta dalam bentuk situs web. Kemudahan penggunaan dan tingkat kegunaan yang tinggi menjadi faktor utama kesuksesan Wattpad. Penelitian ini juga menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keputusan pengguna dalam menggunakan aplikasi Wattpad. Metode ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti hanya memiliki 10 pertanyaan dan digunakan untuk berbagai jenis antarmuka. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk mengetahui gambaran dan pendapat pengguna tentang UI berdasarkan UX setelah menggunakan web. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian research method. Nah, awal mula penelitian ini dimulai itu peneliti melakukan studi literatur menggunakan kata kunci sistem usability scale dan interface di dalam research guide, dan telah mengumpulkan banyaknya 200 artikel yang relevan. Kemudian peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang berusia 15 tahun ke atas yang pernah menggunakan aplikasi Wattpad. Dari 65 responden yang memenuhi kriteria. Nah, 10 pertanyaan utama dari kuesioner sistem usability scale ini digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, berikut adalah 10 pertanyaannya yang mulai dari saya berpikir untuk seringkali menggunakan aplikasi Wattpad. Terus yang kedua, saya menemukan bahwa aplikasi Wattpad sangat rumit. 3, saya berpikir bahwa aplikasi Wattpad mudah untuk digunakan. 4, saya membutuhkan bantuan dari tenaga teknis dalam menggunakan Wattpad. Kelima, saya menemukan berbagai fungsi dalam aplikasi Wattpad tersusun dengan baik. Keenam, saya berpikir bahwa aplikasi Wattpad punya banyak hal yang tidak konsisten. Ketujuh, saya dapat membayangkan banyak orang dapat mempelajari aplikasi Wattpad dengan mudah. Yang kedelapan, saya menemukan bahwa aplikasi Wattpad membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa yakin dalam menggunakan aplikasi Wattpad. Yang kesepuluh, saya harus belajar banyak hal dan membiasakan diri sebelum menggunakan Wattpad. Nah, setelah melakukan kuesioner tersebut, untuk jawabannya sendiri akan menggunakan skala Likert yang membantu pengguna untuk menyampaikan seberapa setuju nih pengguna dengan pertanyaan pada kuesioner. Selain itu, skala Likert juga membantu peneliti dalam mendapatkan nilai angka yang bulat, di mana skala Likert mempunyai rentang 1 sampai 5 dengan keterangan 1 itu yang tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, dari angka-angka tersebut, nanti pengguna kuesioner SUS memiliki aturan sebagai berikut, di mana pertanyaan bernomor ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9 akan dikurangi 1, pertanyaan bernomor genap seperti 2, 4, 8, dan 2, 4, 6, 8, dan 10 akan dihitung dengan mengurangi nilai respon dari 5. Nah, total skor dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai akhir dalam rentang 0 sampai 100. Nah, untuk skor ini juga memiliki rumus yang dimana P1 atau pertanyaan yang bernomor ganjil itu dikurang 1 ditambah 5 dikurang hasil dari pertanyaan nomor 2. Lalu nanti setelah dijumlah sampai 10 pertanyaan, terakhirnya dikali dengan 2,5. Nah, setelah melakukan perhitungan pada skor SUS, nanti kita bisa interpretasikan ke dalam adjective rating untuk memperjelas nih tingkat usability system. Dari hasil rating ini diterjemahkan ke dalam acceptability range untuk memvalidasi penerimaan sistem oleh pengguna. Nah, seperti ini bentuk dari gambar ini adalah bentuk dari adjective ratingsnya. Nah, pada
Ini gambar ini menggambarkan tentang parameter perhitungan skor SUS dengan menjelaskan bahwa skor harus berjarak 0 sampai 100 nantinya akan dikelompokkan. Nah, seperti inilah bentuknya di mana nanti pertanyaan jika mendapatkan nilai 80,3 lebih dari 80,3 maka akan mendapatkan skor A di mana presentasinya itu 90%. Nah, untuk skor 68 sampai 80,3 itu akan mendapatkan skor B. Untuk pernyataan 68 akan mendapatkan skor C, 51 sampai 68 akan mendapatkan skor D, dan di bawah 51 akan mendapatkan skor E. Nah, ini juga akan berhubungan sama nilai sifat di mana setiap skornya itu memiliki apa keterangan mulai dari ingatan buruk, oke, bagus, dan luar biasa sampai ingatan baik. Nah, nilai-nilai ini akan dikonversi dalam peringkat yang memiliki presentase A hingga F. Oke. Di sini dapat dilihat dari tabel itu kita mengkategorikan beberapa skor SUS di mana nilai A itu seperti tadi saya sudah bilang tingkat A memiliki skor SUS di atas 80,3, tingkat B itu di atas 68 sampai 80,3, tingkat C itu 68 dengan presentasi 40 sampai 70%, tingkat D itu dengan skor 51 sampai 68 dengan presentasi 20% sampai 40%, tingkat E akan muncul jika nilai skor SUS-nya kurang dari 51 dan di bawah 20%. Oke, yang di sini sudah ada hasilnya yang tertera dari umur 15 tahun sampai 36 tahun dengan jumlah sesuai yang di hasilnya dari umur tersebut. Mayoritas responden yang ada berusia mulai dari 17 hingga 21 tahun, sisanya berumur 15, 13, 24, 29 hingga 36 adalah satu orang responden saja. Nah, di sini juga ada kriteria dari jenis kelamin yang telah terjawab dari 66 jawaban, yang itu laki-laki mendapatkan 24,2% dan perempuan 56,1% dan ingin memberitahu adalah 19,7%. Kebanyakan juga responden yang pembaca Wattpad adalah perempuan, yaitu sebesar 56,1%. Terbanyak kedua setelah perempuan adalah responden laki-laki, yaitu sebesar 24,2%. Dan yang terakhir adalah responden yang berhak untuk tidak memberitahu jenis kelamin mereka sebanyak 97,%. Nah, di sini ada hasil kuesionernya, yaitu hasil dari perhitungan dalam penelitian akan dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh pertanyaan per tiap responden, lalu dikali dengan 2,5 setelah mendapatkan nilai akhir dari SUS kita akan membaginya dengan jumlah responden yang ada dan mendapatkan nilai 67,3. Di sini ada responden dari 1 sampai 10 dilanjutkan sampai 65 orang. Lalu kita mendapatkan dari kuesioner 1 sampai 10 yang dijumlahkan, lalu di Nilai awal SUS dan nilai akhir SUS. nilai awal SUS dan apa tadi? Nilai akhir SUS. Nilai akhir SUS. Lalu mendapatkan total di nilai akhir SUS-nya itu 67,3. Nah, di sini ada hasil rantingnya, yaitu yang ranting sifat pada aplikasi Wattpad, garis merah menunjukkan beberapa diterimanya aplikasi Wattpad oleh pengguna melihat skor SUS aplikasi Wattpad berada pada nilai 67,3, maka berada di tingkat high karena untuk mendapatkan tingkat yang sudah diterima oleh pengguna skor SUS harus berada di setidaknya pada nilai 70. Selanjutnya aplikasi Wattpad mendapatkan tingkat OK pada ranting sifat. Oke, ini kita akan masuk ke redesign-nya. Nah, di sini adalah desain lama dari Wattpad sendiri. Itu mulai dari registration page dan login page itu digabung. Itu agak sedikit kurang. Lalu di bagian dashboard utama di situ Wattpad itu terlalu banyak mengulang-ulang di mana cerita pilihan kamu seperti cerita pilihan kamu di situ dia terlalu banyak mengulang, hanya diubah menggunakan bahasa Inggris dan segala macamnya. Lalu di bagian perpustakaan bisa dilihat itu belum begitu terlalu jelas, maksudnya pembagiannya juga masih sedikit. Lalu di bagian saat kita membaca cerita, itu ada gambar sampul yang mengganggu karena terlalu ngeblok di bagian bacaannya. Lalu untuk bagian tulis sudah bagus. Nah, ini adalah bagian notifikasi, di mana bagian notifikasi itu digabung dengan pesan.
lalu ada bagian telusuri. Nah, ini menurut kami adalah desain telusuri itu bagian yang paling bagus dari desain lama Wattpad. Nah, untuk bagian buku sendiri, detail buku sendiri itu agak kurangnya di bagian eh, rating, di mana kita nggak bisa melakukan rating pada buku di bagian detail buku, dan kita tidak bisa menambahkan komentar pada buku. Nah, ini adalah desain baru yang telah kami rancang, di mana bagian Wattpad sendiri itu registrasinya udah kita ubah menjadi satu persatu. Jadi registrasi ada bagian registrasi dan loginnya kita pisah. Terus ada bagian dashboard kita buat cuma tiga poin aja yang penting, di mana itu adalah penawaran terbatas, lalu bagian cerita yang sudah kita baca, dan rekomendasi dari Wattpad sendiri. Lalu yang selanjutnya ini ada bagian pencarian. Nah, di mana ini adalah sebenarnya bagian dari perpustakaan kita. Jadi saat kita mengklik bagian ceritamu, nanti akan keluar seperti ini. Dan kita langsung pindah ke bagian perpustakaan. Di sini juga ada searching bar yang berkategori yang ada di dalam Wattpad. Lalu di sini juga ada tempat kita menulis sebuah cerita. Ada apa saja Ini dan untuk mengedit dan buat cerita yang baru. Lalu di sampingnya ada hasil dari cerita yang kita telah dibuat di Wattpad. Lalu di sampingnya ada tempat di mana kita bisa mengedit bagian yang kita telah tulis di Wattpad, lalu untuk menulis ceritanya. Nah, setelah itu di sini ada ini apa namanya sih? Oke, saya bantu jelasin. Ini bagian detail book-nya. Detail book, di mana detail book ini kita menambahkan bagian rating dan terlihat, dan juga bagian komentar itu kita ubah ke bagian kiri, di mana itu bakal lebih gampang dilihat sama orang, dan orang bisa langsung melakukan rating di situ kok. Lalu komentar, kita menambahkan bagian komentar di mana orang-orang dapat melakukan komentar pada detail buku. Nah, saat orang membaca gitu ya, nanti bakal ada keluar gradasi dari bukunya sendiri, jadi nggak langsung ngeblok begitu warnanya karena itu menurut kami agak jelek. Lalu kita bisa mengklik di bagian bawah itu. Setelah kita selesai membaca bagian satu, kita langsung klik bagian bawah dan nanti langsung keluar bagian keduanya. Nah, di sini juga ada nih bagian tampilan notifikasi di mana dari Wattpad-nya. Lalu di sini ada pembaca yang kita baca atau bisa diikutin, dan di sampingnya yang hasil dari telah kita mengikuti dari pembaca Wattpad-nya tersebut. Lalu di sampingnya ada pesan untuk penulisnya ya. Jadi kita bisa melakukan mutualan di dalam Wattpad, di mana kita bisa melakukan chatting di Wattpad. Posisi kita menambahkan. Nah, untuk bagian kesimpulan, di mana setelah menghitung dan menganalisis aplikasi Wattpad sendiri, ditemukan bahwa aplikasi ini memiliki skor SUS sebesar 67,3, yang menunjukkan bahwa Wattpad memang hampir diterima oleh penggunanya. Namun, Wattpad masuk ke dalam kategori D, yang berarti aplikasi masih dalam kategori oke, dan rekomendasi yang akan diberikan adalah meningkatkan kepuasan pengguna agar Wattpad diterima sepenuhnya dan masuk ke dalam kategori acceptable, serta mencapai rating bagus untuk meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, dan 8 desain seperti yang sudah kita buat tadi. Oke, mungkin